Hmm. Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Dionysius Kristo Bagaskara, merupakan salah satu mahasiswa program studi D4 Perhotelan GTU dengan NIM 204207016. Dan rekan saya, Jeremy Emmanuel, saya sama seperti Kristo, Trisakti School, nomor induk saya 20420700015. oke, pada kesempatan kali ini kami akan menjabarkan secara singkat tentang negara India. Oke, pertama-tama kita mulai dengan sejarah singkat berdirinya India. Nah, bagaimana sih India itu pertama kali berdiri? Nah, pertama kali berdiri itu, India itu pada masa kerajaan dulu, bangsa Arya singgah pada sebuah pulau yang kini menjadi negara India. Awalnya, bangsa Arya itu mendiami dan menguasai wilayah Laut Kaspia, dan kemudian beralih ke India Barat Laut. Nah, lama-lama kekuasaan bangsa Arya itu meluas hingga ke Sungai Gangga. Dan ini dirasakan ketika penduduk-penduduk di daerah tersebut mengikuti apa yang diajarkan oleh bangsa Arya, dan bangsa tersebut menemukan bahasa baru untuk menyebarkan kebudayaannya. Bahasa ini dikenal dengan bahasa Sanskrit atau bahasa Sanskerta. Setelah itu, pada abad ke-6, bangsa Arya mengalami penyerbuan oleh bangsa Parsi atau bangsa Persia. Bangsa Arya kalah karena taktik peperangan mereka tidak semaju taktik peperangan bangsa Parsi. Nah, setelah bangsa Arya kalah, kemudian bangsa Parsi menduduki wilayah di India tersebut, dan kemudian bangsa Parsi mendiami wilayah tersebut secara lama. Dan ketika bangsa Parsi itu masuk ke India, dikenal dengan nama zaman Imperium atau Imperium. Penamaan ini dikarenakan banyaknya imperium yang berdiri pada zaman tersebut, seperti Magadha dengan Raja Bimbisaurus dan Ajatasatru. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai apa yang ada di dalam presentasi kami pada malam hari ini atau sore ketika Anda menonton video ini. Oke, yang pertama ada karakteristik wilayah dan kekuasaan India. Yang kedua ada karakteristik penduduk dan bahasanya. Yang ketiga ada kebudayaan dari India. Yang keempat ada wisata yang wajib dikunjungi ketika Anda pergi ke India. Nah, setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya Jeremia tentang karakteristik wilayah dan kekuasaan India. Silakan Jeremia. Terima kasih, Kristo. Nah, karakteristik dan wilayah kekuasaannya kayak gimana sih kalau India itu? Nah, India itu berada di 8 lintang utara sampai 33 lintang utara. Dan berada di 68 bujur timur sampai 89 bujur timur. Nah, India itu juga berbatasan dengan beberapa wilayah, antara lain seperti timur, selatan, barat, dan utara. Dan di bagian timur ada negara Myanmar dan negara Bangladesh. Di bagian selatan ada Samudra Hindia dan Sri Lanka. Nah, di bagian barat ada negara Afghanistan dan Pakistan. Di bagian utara ada pegunungan Himalaya, Republik China, dan Nepal. Nah, daratan India itu bisa dibagi menjadi tiga, yaitu ada daerah pegunungan Himalaya yang terdiri atas daratan tinggi Kashmir dan lembah Kulu yang membentang jauh 2.400 km. Bayangin betapa panjangnya itu ya. Dan ada daratan rendah yang tercipta dari endapan Sungai Indus, Sungai Gangga, dan Sungai Brahmaputra. Jadi ini gabungan dari tiga sungai itu ya. Dan ada semenanjung di bagian selatan yang berupa perbukitan dan pegunungan tinggi antara 456 meter hingga 1.220 meter. Bayangin betapa tingginya. Selanjutnya akan dialihkan ke teman saya, Kristo. Oke, terima kasih Jeremy. Sekarang saya akan menjelaskan tentang karakteristik penduduk. Negara India sendiri
mempunyai penduduk terbesar kedua di dunia nih, sekitar 1.274.000.000 penduduk. Itu aja di tahun 2015. Bagaimana dengan tahun 2020? Mungkin lebih banyak lagi. Ini merupakan negara kedua tertinggi setelah Tiongkok dan juga menjadi negara terluas ketujuh di dunia, yakni seluas 3.166.414 km persegi. Nah, penduduk asli India ini merupakan bangsa Dravida yang banyak ditemukan di bagian selatan India. Sedangkan saat ini penduduk India banyak pula yang berasal dari ras Kaukasoid atau dikenal dengan sebutan bangsa Arya atau Hindi. Nah, saya kan sudah menjelaskan tentang karakteristik penduduk India secara singkat. Kemudian akan saya jelaskan mengenai lagu kebangsaan India. Nah, lagu kebangsaan India adalah Jana Gana Mana yang bisa dilihat di video kali ini. Ada akor dan juga teks dan lirik dari Jana Gana Mana ini sendiri atau Indian National Anthem. Yang di tengah ini merupakan menggunakan bahasa Hindi dan yang di kanan adalah terjemahannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Jeremiah mengenai agama yang dianut di negara India. Terima kasih, Kristo. Nah, agama yang dianut India itu ada 3 kebanyakan. Pertama, Hindu. Rata-rata 83% dari negara India tersebut mengambil agama Hindu, tapi ada pengajaran yang beda-beda. Ada Hare Krishna, ada Brahma Kurami, dan ada Ananda Marga. Dan ada agama Islam, yaitu adalah agama yang dengan populasi 14,4% penduduk tersebut. Dan ada agama lainnya, yaitu agama Kristen, Sikhisme, Buddha, dan lain-lain. Tapi tidak terlalu banyak seperti Hindu dan Islam. Selanjutnya kita mau tahu nih, walaupun kita udah tahu background negaranya, agamanya, dan seisi lagu ininya, gimana sih bahasanya? Nah, teman saya Kristo akan menjelaskan nih. Kristo, take it away. Oke, di India ini untuk berkomunikasinya menggunakan bahasa Hindi, bahasa Inggris, bahasa Urdu, bahasa Bengali, Marathi, dan Telugu. Seperti yang ada di gambar ini, yang paling atas yang dengan tulisan Namaste, Suprabhat itu merupakan salah satu penggunaan bahasa Hindi yang digunakan oleh masyarakat mayoritas di India untuk berbicara sehari-hari. Kemudian ada bahasa Inggris, yang bahasa Inggris bercampur dengan bahasa India, yang terkadang susah dimengerti oleh orang-orang atau turis-turis yang berkunjung ke India. Nah, yang di tengah ini, yang besar sekali adalah bahasa Urdu. Bahasa Urdu itu merupakan salah satu bahasa yang digunakan oleh masyarakat-masyarakat di India. Dan kemudian yang di atas ada bahasa yang ada orang menggunakan topi, itu adalah bahasa Marathi. Dan yang di bawah merupakan bahasa Bengali, yaitu bahasa yang digunakan oleh sebagian kecil masyarakat India. Namun untuk kepentingan kenegaraan digunakan bahasa Hindi yang merupakan bahasa nasional dari negara India. Selanjutnya adalah mata uang yang digunakan oleh penduduk India. Silakan Jeremy. Nah, walaupun India memiliki barang-barang tersendiri. Nah, India nggak kalah rupanya. Dia ada mata uang sendiri, yaitu adalah mata uang rupiah. Nah, rupiah itu hampir sama seperti India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, dan Mauritius. Nah, pasti kita mencari tahu dari mana sih asal awalnya rupiah ini. Nah, ternyata asal rupiah ini berasal dari hasil jajahan Jerman dan jajahan Inggris di Afrika Selatan. Namanya pun dari bahasa Sanskerta yang berarti koin perak. Dan fakta uniknya, kalimat rupiah ini digunakan sebagai referensi untuk mata uang Indonesia yaitu rupiah. Hebat kayak itu India. Nah, selanjutnya presentasinya Kak Kristo. Nah, India ada banyak sekali akan
kendaraan-kendaraan umum. Karena saking banyaknya pasti rame dong. Nah, kendaraan umumnya apa aja sih? Ada kereta, ada bajai, ada uh, Ada bus tuh. kereta metro yang khusus dan dan lain-lain Oke. lah yang kita akan membahas di sini. Nah, biasanya orang-orang yang menggunakan kendaraan ini digunakan untuk pergi ke keluar kota saja. Dan untuk bekerja mereka menaik motor atau jalan kaki. Dan selanjutnya kendaraan akan dijelaskan oleh teman saya. Kristo, take it away. Oke, ini selanjutnya di India ini ternyata sudah maju ya di bidang transportasinya, seperti ada Mass Rapid Transit atau MRT, atau yang biasa disebut oleh masyarakat di India adalah metro. Nah, bagi traveler nih yang ingin berkunjung ke daerah Delhi atau Kolkata atau Bengaluru atau di daerah lainnya di India, itu sudah terintegrasi dengan Mass Rapid Transit atau metro ini. Nah, selain itu, metro juga menjadi pilihan yang relatif praktis dan murah bagi turis ataupun masyarakat India. Ada 5 jalur yang dilewati oleh metro dengan durasi waktu sekitar 15 menit untuk stasiun-stasiunnya. Bahkan sistem keamanan di metro ini lebih ketat dibandingkan saat naik kereta api. Nah, yang dari gambar ini adalah ada contoh Kolkata Metro, ada Bangalore Metro, dan ada KR Pura Metro. Oke, selanjutnya adalah beca mesin atau bajai. Di Indonesia disebutnya bajai, dan ada bus antar kota dan provinsi. Dapat dilihat bis yang digunakan oleh masyarakat India dan turis yang ingin berkunjung ke sana terkadang memang penuh, karena ketika jam-jam kerja atau jam-jam berangkat atau pulang, bis itu sangat diminati oleh berbagai pekerja dari berbagai kalangan, karena bis merupakan moda transportasi tercepat yang ditemui di jalanan. Dan untuk bajai sendiri itu sering ditemui di perkotaan besar seperti di Delhi, itu melintas di setiap jalanan besarnya, tapi hanya bisa muat untuk 2 atau 3 orang, dan tentunya tidak bisa membawa barang-barang yang terlalu besar. Nah, selanjutnya nih ada moda transportasi lagi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Terima kasih, Kristo. Nah, kita kan udah mendengar bajai dan bus. Nah, di sini kita bisa lihat ya gambarnya ini. Ada orang menggunakan beca, sama seperti Indonesia, dan taksi yang udah mulai modern. Dan ada tram. Nah, tram itu apa sih? Apa dia itu kayak kereta kayak di stasiun-stasiun gitu? Ternyata kagak. Ternyata tram itu gabungan dari kereta dan angkot. Ternyata seperti ini loh. Ketika di luar negeri kan ada jalur khusus tuh yang di jalan yang ramai itu. Nah, jalan ramai itu biasanya buat jalan khusus tram. Tram itu kan saya sudah bilang gabungan antara angkot dan kereta. Nah, ini kebanyakan bukan digunakan untuk satu satu kota ke kota yang lain, tapi malah ke satu daerah ke daerah yang lain. Jadi tidak bisa terlalu jauh-jauh. Tapi keren lah kita kalau ada kayak gini di India. Selanjutnya, Pak Kristo. Nah, saya akan menjelaskan tentang kebudayaan India. Nah, budaya India itu cuma punya 2, tapi 2 ini pun aja krusial. Adanya sinkretisme dan pluralisme. Nah, apa sih itu sinkretisme? Sinkretisme itu adalah proses perpaduan yang sangat beragam dari beberapa pemahaman atau kepercayaan, adat, budaya, dan aliran-aliran agama lain dari dalam atau luar, menjadi satu dan menjadi bersama. Dan apa sih itu pluralisme? Pluralisme itu adalah konsep di mana kita berinteraksi satu dengan lain, tapi dengan menggunakan rasa hormat, saling menghargai, dan ibarat kata respect yourself like respect the others, seperti itu. Dan ini ibarat kata kalau kita baca ini hampir sama ya kayak Bhinneka Tunggal Ika, ternyata di India ada versi tersendirinya.
Nah, pemikiran ini pernah hampir mau dihancurkan sama penjajah-penjajah, tapi gagal. Saking gagal ya, penjajah pun akhirnya mengikut-ikutan gitu sama orang-orang Indianya. Dan kerennya orang-orang India ini mereka mengajarkan anak-anaknya itu pada saat balita, pada saat ibarat kata mereka masih TK, agar pada saat diajarkan itu langsung mengerti, oh ini artinya persatuan ya. Dan tradisi-tradisi mereka ini diperkuat dengan kepercayaan dewa-dewa dan roh yang beranggap penting yang sangat penting di dalam kehidupan mereka. Dan ini adalah contoh-contoh jenis-jenis budaya yang dimiliki India seperti makanan, pakaian, musik, arsitektur, pernikahan, dan upacara kematian. Kak Kristo, selanjutnya. Nah, contoh jenis budayanya itu seperti ini. Di sebelah kiri atas kita bisa lihat ada wanita menggunakan pakaian sari dan pria mengenakan pakaian yang disebut dhoti. Kami minta maaf ya tidak ada gambar yang untuk prianya karena tidak muat. Nah, pakaian ini pasti kita suka lihat lah bagi orang-orang Indonesia di Hollywood India, di acara-acara sinetron itu ya. Yang pakaiannya sangat keren-keren. Dan di sebelah kanan saya ini ada Taj Mahal. Nah, siapa coba yang nggak tahu Taj Mahal? Di mana bangunan ini sangat dikenal untuk orang-orang Muslim untuk beribadah. Sekaligus kerennya ini adalah sebuah kastil pangeran sekaligus raja yang ibaratnya sangat setia sama yang Allah yang Maha Kuasa. Nah, apa yang bikin Taj Mahal menarik adalah Taj Mahal sebagai dasar sebuah persatuan. Mereka menggabungkan arsitektur Mughal dan India Selatan menjadi satu, sehingga persatuan itu menjadi tradisi kuno yang beraneka dan beragam. Dan di sebelah kiri bawah saya ada beberapa bumbu-bumbu atau spice atau rempah-rempah yang berasal dari India yang biasanya kita lihat dan pada saat kita gunakan, pasti itu rasanya enak banget. Betul banget. Banyak contohnya seperti kir, ladu, rajma masala, ada ayam tandoori, dan ada biryani. Selanjutnya Kristo akan menjelaskan. Next. Nah, saya akan menjelaskan tentang upacara pernikahan. Nah, upacara pernikahan ini bukan aja ibarat kata nikah udahan, kagak. Tapi di India bahwa upacara pernikahan ini adalah sebuah hal yang khusus untuk memulai kehidupan yang baru dan memulai sebuah contoh pedoman hidup yang baru. Nah, banyak upacara-upacara yang harus dilakukan sebelum memulai pernikahannya. Pertama ada ritual syagun, yaitu ritual di mana ibu pengantin pria datang ke rumah membawa hadiah seperti baju, beras, dan perhiasan. Dan ada acara bertukar cincin, yaitu upacara magni. Dan dilakukannya itu di depan hadapan keluarganya. Nah, ada upacara yang bertujuan untuk menghias tangan kaki mempelai wanita. Nah, tujuannya apa sih di mempelai wanita dicoret-coret gak jelas gitu kayak tato gitu. Nah, ternyata itu adalah simbol di mana ibarat kata dia siap untuk menghadapi dunia realita dan siap untuk dibentuk. Kalau Anda tidak tahu apa itu dicoret-coretnya seperti apa, biasanya kalau di tangan ada kayak coret-coret bunga atau semacam daun gitu agar indah gitu. Dan akhirnya ada penyambutan pengantin pria, yaitu ritual baraat yang bertujuan untuk menandakan keberuntungan. Dan selanjutnya kita akan membicarakan tentang upacara kematian. Selanjutnya ke Kristo. Nah, upacara kematian. Nah, upacara kematian ini pasti ibarat kata kedengarannya serem ya karena menghadapi kematian gitu. Tetapi ternyata kagak. Untuk orang India bahwa upacara kematian itu ibarat kata menaruh bibit di dalam tanah. Jadi mengorbankan satu nyawa untuk nyawa-nyawa lain untuk hidup gitu ya. Nah, pada saat ada orang meninggal, mereka biasa melakukan ritual yaitu karumatahi. Nah, apa itu artinya? Artinya setelah pembakaran mayat, keluarga akan disembayangkan dalam rumah mereka secara pribadi.
dan orang-orang yang datang untuk ibarat kata berkabung untuk menjenguk orang yang sudah meninggal itu, antara temannya atau keluarganya, itu akan disiram oleh semacam air suci untuk menandakan bahwa kita tidak datang untuk mengeluarkan kotoran atau semacam kotoran gitu. Dan ketika 1 tahun lewat orang itu meninggal, ahli keluarganya akan memberikan makanan terhadap orang-orang miskin. Nah, biasanya step-stepnya apa aja sih pada saat orang sudah meninggal? Nah, pada saat orang meninggal harus diletakkan di ruang tamu, dan kepala mayat itu harus diarah ke selatan dan harus ada lampu minyak yang dipasangkan. Kemudian ada biji kelapa dan sirih pinang yang dibelah dua diletakkan berhampitan pada orang yang sudah meninggal itu. Dan kemenyan dan kapur barus diasap sebagai simbol ketenangan si yang mati itu atau orang yang meninggalnya. Dan itu digabungin oleh serbuk suci dan ditempelkan di atas dahi yang bertujuan untuk siap untuk memberikan siap untuk kembali ke tempatnya dan untuk disembahyangkan. Ya, Selanjutnya, betul. Pak Kristo. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang makanan di India, makanan khas nih. Ini merupakan salah satu poin pentingnya sih, mantep banget. Soalnya udah dari tadi kita pengen banget ngeliat makanan apa sih yang enak tuh di India. Jadi gini, Jair, ada makanan-makanan di India itu yang awalnya dari roti-rotian, tapi ada juga yang makanan berat seperti nasi. Nah, tapi perlu diingat juga, tidak semua bahan makanan di India itu menggunakan daging sapi, karena daging sapi merupakan atau sapi sendiri merupakan hewan yang dikeramatkan di sana. Nah, kita nih bisa bakal ngelihat sebagian kecil menu yang ada pada makanan khas dari India. Nih, Jen, saya tunjukkan. Iya. Nah, yang pertama itu ada roti naan. Iya, Nah, naan ini merupakan roti tradisional dari India yang menggunakan tepung ragi sebagai bahan utama yang diolah dalam oven modern maupun tradisional yang terbuat dari tanah liat. Nah, ovennya itu disebut sebagai tandur. Nah, naan ini sendiri biasanya dijadikan hidangan oleh penduduk setempat ketika sedang bosan menyantap makanan pokoknya. Untuk menambah kekayaan rasanya, roti naan ini kerap dimakan bersama dengan hidangan lain. Hidangannya adalah ayam tandori atau palak panir. Nah, setelah roti naan itu ada samosa nih. Samosa itu yang bentuknya segitiga. Bagi kalian yang sedang menonton, mungkin ngelihat ada yang bentuk segitiga, nah itu samosa. Samosa tuh sebenarnya makanan khas India yang menawarkan cita rasa gurih dengan tekstur yang renyah. Selain bercita rasa original atau cita rasa gurih, samosa ini juga telah dimodifikasi nih sama orang-orang dari India ataupun dari luar India dengan menggunakan coklat, susu, dan daging. Nah, samosa ini juga kadang-kadang sebagai makanan ringan, sebagai makanan cemilan, ataupun makanan pengganti nasi. Nah, baru 2 makanan aja udah bikin lapar nih. Fokus. Enak Pokoknya banget itu. presentasi ini belum kelar. Oke, selanjutnya nih ada nasi biryani nih. Ada nasi biryani yang warna kuning, yang gambarnya ada nasi terus warna kuning itu dan ada tulisannya nasi biryani. Itu merupakan makanan khas India yang menghidangkan sajian utama berupa nasi yang dimasak dengan rempah-rempah India dan dikombinasikan dengan tambahan sayuran atau daging. Nasi biryani ini tidak hanya ditemui di India, tapi juga di kawasan Asia Selatan lain seperti Pakistan, Nepal, Bangladesh, dan Sri Lanka. Bahkan ditemukan juga di Indonesia dan di Malaysia. Hidangan ini cukup terkenal dan banyak disajikan di restoran-restoran khas Timur Tengah. Wow, emang ini nasinya udah 3 makanan yang terlalu nikmat. Tapi yang terakhir ada nih, Jer. Apa tuh? Yang terakhir nih ada ayam tandori. Kelihatannya aja udah menggugah selera nih. Banget. Dinamakan ayam tandori itu karena masaknya itu melalui proses tandur. Tandur itu tadi melalui oven
yang panasnya mencapai 300 derajat Celcius dan membiarkan ayamnya itu di dalam oven supaya bahan-bahan rempah itu masuk ke dalam ayamnya. Ayam itu biasanya ditusuk menggunakan besi yang panjang supaya melindungi si pembuat makanan tersebut. Habis ngeliatin makanan kayak gini, kayaknya nggak afdol nih kalau kita nggak jalan-jalan ngeliatin tempat wisata yang ada di India. Iya dong. Udah yuk, kita lihat yuk wisata-wisata yang ada di India. Oh sip, langsung gas. Nah, ini nih teman-teman, ada kota-kota yang wajib dikunjungi ketika kalian berkunjung atau traveling ke India. Yang pertama nih, ada kota Jaipur. Sebenarnya banyak sih tempat yang akan kita temui di India untuk tempat kalian berwisata, tapi kita merangkumnya menjadi 6 tempat saja, karena waktu yang singkat dan tempat yang sangat terbatas. Oke, yang pertama Jaipur atau Pinky City. Kenapa disebut Pinky City? Karena dulu seorang raja bernama Raja Sawai Ramsing yang memerintah itu mengecat kota Jaipur menjadi warna merah muda untuk menyambut Prince of Wales. Pada waktu itu, Jaipur juga memiliki banyak spot wisata seperti City Palace, Taman Astronomi Jantar Mantar, dan seperti tempat yang ada di gambar itu yang ada tulisan Jaipur, itu adalah Hawa Mahal atau Palace of Winds. Nah, itu ramai nggak di situ? Wah, di tempat itu jangan ditanya. Ketika liburan, itu tempat bisa macet hingga 1 jam lebih. Dan untuk berfoto di situ harus berdesak-desakan dengan orang. Nah, selanjutnya nih Jer, yang di tengah nih, yang nyempil itu adalah Delhi. Delhi itu merupakan sebuah kota dengan monumen tua dan lingkungan sibuk yang menyatu secara halus dengan dunia kosmopolitan yang dinamis dan kontemporer. Delhi, ibu kota India, adalah tujuan wisata yang menarik. Terletak di sepanjang tepi Sungai Yamuna, Delhi yang berusia hampir 1000 tahun menawarkan pengalaman mosaik yang memikat baik warisan maupun kontemporer. Sementara yang pertama menghormati penuaan elegan Delhi yang berusia berabad-abad, yang menegaskan bahwa kota Delhi adalah jantung demokrasi India. Wah, Delhi itu memang tempatnya sebenarnya bagus banget untuk foto-foto dan hunting foto bagus untuk dipajang dimanapun Anda ingin memajangnya. Oke, selanjutnya adalah kota Mumbai. Nah, kota Mumbai ini bisa dilihat itu adalah ini seperti Arc du Triomphe. Ini bukan Arc du Triomphe, tapi Gateway of India. Gateway of India itu dibangun untuk memperingati kedatangan Raja George kelima dan istrinya Ratu Mary pada tahun 1911. Nah, selain dari Mumbai itu, ada juga Ahmedabad, Porbandar yang merupakan kota pelabuhan, dan yang terakhir adalah Taj Mahal yang berada di kota Agra. Taj Mahal sendiri merupakan salah satu ikon dari negara India karena merupakan salah satu bangunan yang diakui oleh UNESCO dan diakui oleh dunia sebagai 7 bangunan yang sangat diminati oleh turis di seluruh dunia. Jadi kita tuh udah jelasin semuanya dari sejarah singkat sampai ke tempat wisata yang kita kunjungin. Mungkin presentasi kita berakhir sampai sini nih, Jer. Ya, sayang. Harusnya kita mau banyak nih, nggak puas cuma gini doang. Betul nih, harusnya kita lebih banyak lagi. Tapi karena waktu yang sangat singkat, memang maaf kita untuk pergi. Iya. Oke, demikian presentasi kami. Kami mau maaf ya kalau ada salah pengucapan, kesalahan teknis, atau pembacaan yang terlalu cepat. Dan kurang lebihnya mohon maaf, kami akan perbaiki lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye.